rangka Tahun Baru Imlek 2574, saya akan berkunjung ke Kelenteng Tan Seng Ong. Mudah-mudahan saya bisa meliputnya dengan baik walaupun hari ini cuaca agak mendung. Mari kita simak bersama. Lu ikutin gua lagi. Yang begitu. Runtah ini baru Di depan saya ini ujung itu sudah terlihat Kelenteng Tan Seng Ong. Ini toko 3 seberang kalau nggak salah. Ya, ini namanya toko 3 seberang. Jadi seberang saya akan ke sini dia. Ya. Lokasinya di pinggir kali ya. Mau masuknya dari mana ini? Tapi ya nggak ada. Ya, ini Kelenteng Tan Seng Ong. Ya. Pada kesempatan saya berkunjung ke Kelenteng Tan Seng Ong ini, sebenarnya saya ada janji dengan Pak Litong. Beliau adalah narasumber bahkan storyteller tentang Glodok, dan dia sangat tahu mengenai sejarah atau riwayat tempat-tempat yang ada di Glodok. Dan inilah di sebelah saya Pak Litong. Ya. Halo. Selamat pagi Pak Litong. Ya, selamat pagi. Ya. Pak Litong, itu bedanya wihara sama kelenteng apa sih riwayatnya? Kalau lagi sebelum tahun 6 itu kelenteng, nggak pakai wihara. Ya. Itu nggak ada perbedaan. Ya, belakangan setelah itu baru diganti, setelah 6 ke atas baru diganti. Jadi wihara. Jadi wihara, dan nama kelenteng itu semua namanya mesti diganti. Kalau Tepekong? Tepekong ya sama aja, tapi Tepekong lebih kecil. Lebih apa? Dia punya tingkatnya lebih kecil. Ya. Dan ini di sini tapi kan nggak beda jauh lah. Kalau di Indonesia nggak beda jauh. Tapi kalau di Tiongkok tuh Tepekong namanya itu tuan tanah. Kelenteng tuan tanah. Kelenteng tuan tanah. Empek-empek gitu. Dan di Glodok ini kan banyak sekali kelenteng ya. Ini bisanya banyak begini tuh bagaimana terjadinya? Apa karena penduduk bertambah? Ya kan semuanya kan China, orang Tionghoanya bermukim lagi sejak abad kalau yang dari yang saya seingat saya
yang ada dari keramiknya dari abad 16 sudah ada. Udah ada ya. Udah ada. Ini kalau di Ciliwung sini ya, daerah sini ya. Kelenteng ini tahun berapa yang Tan Seng Ong? Tan Seng Ong ini abad 18 dah. Abad 18 ya. Ya, awal berbentuknya ya 18. Kalau yang Tan Seng Ong ini sebenarnya ini kelenteng yang orang Margatan punya kelenteng. Tapi jadi kelenteng ini kan ada yang Tosebio. Iya. Kelenteng apa namanya itu? Ya, Tosebio, terusnya juga Dharma Bakti. Ya, Dharma Bakti, Cintayen. Ya, Cintayen. Itu. Nah, itu murni kelenteng. Ya. Kelenteng. Kalau ini disebutnya apa? Ini kelenteng juga, tapi kelentengnya lebih utamain kalau menurut saya tahu ini adalah orang Margatan. Margatan. Yang dia utamain, dia yang di tengahnya itu adalah dia punya leluhurnya yang gubernur yang dihormatin. Jadi akhirnya belakangan mereka menghormatin, Jadi Tan Seng Ong itu gubernur kalau menurut saya tahu itu gubernur di Tiongkok. Iya, karena dia berjasa untuk membangun di daerah. Dia diutus dari dinasti, kalau nggak salah dinasti Tang ya. Apa nih artinya Pak? Kalau yang saya tahu pada dinasti Tang, kira-kira jadi 1000 tahun yang lalu dia diutus sama Kaisar Tang ke selatan untuk membangun satu di Chuangchu, berhasil. Dan ini Chang nih, ini Amoy namanya nih. Chang itu sekarang Xiamen ya? Xiamen dulunya ini. Jadi ini kelentengnya ini, gubernur ini sukses, dia membangun di sana, jadi bikin satu keadapan ya, keadapan pertanian lah, segala apa dia bikin jadi satu dalam naungan Kaisar Tang. Nah, akhirnya dia dikasih jadi gubernur. Nah, orang Margatannya kan Margatan, jadi orang Hokkien Margatan itu anggap dia adalah sesepuhnya yang leluhurnya yang sukses. Ini kembali lagi Pak Litong ke masalah yang di halaman. Di halaman ini saya melihat ada... Nah, ini pangkat ya. Pangkat. Itu duduk turunan kuda. Nah, kalau orang zaman dulu mau naik... Pak Litong bisa jelasan balik lagi ke sana? Bisa. Jadi, saya dengan Pak Litong melihat ada sebuah artefak yang menurut keterangan beliau ini adalah bagaimana orang itu naik kuda itu harus pakai ancik-ancik. Inilah ancik-anciknya. Ya, ini dia. Ini tempat. Kalau zaman dulu mau naik kuda ini tinggi, mesti injek ini atau turun kudanya. Jadi gitu. Injek ini baru turun atau naik turun dari sini ya. Ini
Iya, lihat dari sini aja ketahuan. Iya. Jadi Dulu kalau naik rumah- seperti ini gitu, Palitong naik ke atas gitu. Iya, baru bisa naik ke kuda. Iya. Kudanya dulu kan agak Kenapa kiri kanan? Di sebelah kanan juga ada. Biasanya mesti dua, Si dua ya. kanan kiri. Yang satu buat keluar, yang satu buat masuk. Waktu turun masuk ke rumah naiknya di sebelah kiri kali. Oh, satu turun, satu Ya, naik. kalau mau keluar itu sebelah kanan kali. Masuk dari sana turun di sana ya. Keluar dari sana kali mungkin. Tapi sama aja lah. Sama aja ya. Sama aja sih. Tapi ya kadang-kadang ada aturannya juga. Oh, gitu ya. Ya, tata keramanya namanya gitu lah. Mungkin ya cara-caranya gitu. Ya. Terus apa lagi Palitong yang bisa dijelaskan? Kalau ini tempatnya bendera dulu. Ini tempat bendera. Iya, jadi kalau yang orang yang dulu yang nggak berjasa pada negara, banyak kan nggak berani pasang bendera begini. Ada sebenarnya ada batang tiang yang lagi tinggi. Iya, ya. Kayak kita bilang ini tiang bendera lah gitu. Tapi belakangan dibuat tempat apa? Ini simbol apa? Simbol ini orang kalau yang turunannya nggak bisa berjaya punya atau yang pernah apa tuh ya banyak kan yang punya sukses apa? Yang punya karir ya atau banyak kan Ya, itu ya. ya yang apa? Turunannya turunan apa? Kalau kita di Ciumbon namanya apa ya? Yang ya pokoknya orang yang punya apa? Pangkat gitu. Iya punya pangkat atau yang sekolah punya pernah berbakti pada negara, udah berjasa. Nah baru berarti pasang ginian nih, Iya, iya. Faifang. Nama Faifang nih logo nih turunan ini. Terus ada pohon apa tebu. Itu tebu untuk apa ya? Tebu ya Gimana tadi ya tebunya ya? itu dia tebu. Karena orang Hokkien dulu lagi satu saat terjadi satu musibah, terjadi perang, mereka masuk ke dalam kebun tebu, mereka jadi jadi menghindar dari terjadi kekacauan. Akhirnya setelah itu mereka tuh ingat tebu ini kayak semacam pohon hoki. Pohon hoki ya. Iya, jadi mereka itu anggap ini pohon tebu nih, kalau makanya tiap kali ada upacara, ada apa, orang Hokkien tuh senang pakai pohon tebu. Ya, coba saya lihat pohon tebunya. Industri gula di Tiongkok zaman dulu, Barat belum begitu ada kuasain ilmu teknologi bikin ngolah gula. Orang Hokkien yang pertama yang pinter bikin ngolah gula, Ya. gula putih. Nah itu di Hokkien. Yang Indonesia punya yang jago gula, Wee Tiong Ham itu orang Hokkien. Ya menurut saya penjelasan Palitong sudah cukup nih Palitong. Ya boleh aja. Nanti Gitu. saya coba lanjutkan kapan-kapan lagi. Boleh. Jadi demikian penjelasan Palitong mengenai kelenteng Tan Seng Ong ya, Iya. yang sekarang menjadi namanya berubah Tanda Bakti. Dan Tanda bakti. Ya. Tanda Bakti. Mudah-mudahan Ya. kita bisa berjumpa lagi dengan Palitong bercerita Yang di dalamnya isinya. bagian dalam isinya. Iya. Ya, Ya. mudah-mudahan kita berkesempatan. Iya. Dan selamat Imlek ya. Iya, sama itu Imlek. Ya. Imlek tahun berapa? 2574. Iya. Mudah-mudahan kita hoki. Iya. Oke. Ya, semuanya dapat kayak Ya, dapat seperti kayak pohon tebu, dapat berkahnya gitu. mudah-mudahan. Iya. Ya. Nanti kalau pohon tebu ini orang Tionghoa ini anggap ini pohon hoki. Ya. Terima kasih sudah Ya. menonton.